Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam hormat kami sampaikan kepada Bapak Haji Sukirman SS, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ibu Fadia Arofik SEMM, Bupati Pekalongan, Bapak Hari Nuryanto Sudiro SEMM, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Siti Masruroh MSI, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Bapak Ivando Jeremy, Senior Merchandising Manager Jakarta Raya Blibli, para Ketua Kadin Kabupaten dan Kota yang berkesempatan hadir, serta para tamu undangan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini Senin 19 Desember 2022 kita dapat hadir dalam Focus Group Discussion dengan tema Peran Perempuan dalam Pengembangan Produk UMKM di Hotel Grand Dian Kabupaten Pekalongan. Bapak Ibu sekalian, langsung saja, saya tidak akan berlama-lama karena waktunya sudah beranjak siang. Hari ini kita akan berdiskusi nanti dengan beberapa narasumber luar biasa. Temanya sangat menarik, peran perempuan dalam UMKM. Kenapa sangat menarik? Karena menurut saya ketika perempuan itu sudah dilibatkan dalam usaha, dalam bisnis, insya Allah sudah clear semuanya. Semuanya sudah selesai. Karena perempuan ini kan yang memegang stabilitas ekonomi di rumah gitu ya. Kita panggil dulu, saya perkenalkan dulu, ada 3 narasumber yang akan bersama-sama dengan kita berdiskusi, membedah berbagai hal tentang bisnis, tentang ekonomi ke depan dan bagaimana perempuan bisa mengambil peran strategis di dalamnya. Yang pertama ada seorang wanita di Kabupaten Pekalongan yang sudah sangat terkenal ya, beliau untuk ya cerdas lah ya, karena tidak banyak perempuan di birokrasi, bisa dihitung dengan jari. Nah, beliau itu salah satunya, Ibu Dr. Anda Haja Siti Masruroh MSI. Monggo Ibu bisa langsung ke depan. Beliau ini sekarang sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan. Monggo Ibu. Kemudian yang kedua, kita kasih aplaus yang meriah untuk Ibu Ning Wahyu. Monggo Ibu bisa segera naik. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin Provinsi Jawa Tengah. Silakan Ibu. Dan yang ketiga, kami panggil ke atas panggung Bapak Ivanda Jeremy. Silakan Pak Ivando. Beliau adalah Senior Merchandising Manager Blibli Jakarta Raya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah buat ketiga pembicara kita hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mungkin kami minta perkenankannya kepada Bapak Sukirman selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah untuk memberikan keynote speak-nya, untuk memberikan paparannya atau guidance tentang acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati pengurus Kadin Jawa Tengah, beberapa pengurus hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ketua Kadin Kabupaten Pekalongan, Bapak Haji Masruli. Yang saya hormati para narasumber yang hebat-hebat ini yang akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua dari berbagai unsur, termasuk dari salah satu pengusaha, ada birokrasinya, ada pengurus Kadin, dan salah satu pengusaha. Mas Burhan, sahabat saya, cukup lama mengenal beliau, ternyata ketemu lagi di sini. Ya, sempit ternyata memang dunia. Para peserta
diskusi forum fokus group discussion pada siang hari ini, pagi hari ini cukup beragam. Ini nampaknya seragamnya hijau-hijau, pasti mewakili dari ada yang hijau, ada yang biru, dari unsur masing-masing. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Seluruh sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita bisa sama-sama mengikuti kegiatan fokus group discussion tanpa suatu halangan apapun, dan semoga diskusi kita kali ini membawa manfaat bagi kita semua, membuka akses jaringan yang lebih luas, dan sekaligus tentu saja membuka kacamata bagi pemerintah di semua tingkatan, agar ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita jalankan bersama untuk mendorong UMKM kita supaya menjadi lebih baik, berkembang, dan tentu saja mampu menggerakkan perekonomian masyarakat yang kita miliki sekarang ini. Bapak dan Ibu, kegiatan hari ini memang kegiatan rangkaian antara Kadin Jawa Tengah bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Sukirman, kebetulan juga anak buahnya Ketua Kadin Jawa Tengah Pak Hari Nuryanto. Saya di DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai fraksi PKB, tentu mempunyai kewajiban bersama-sama stakeholder untuk terus memikirkan semua isu ataupun persoalan-persoalan, problem-problem yang ada di masyarakat. Nah, alhamdulillah Kadin ini mempunyai beberapa topik yang sangat menarik untuk diberikan rekomendasi kepada DPRD agar ini menjadi perhatian yang khusus, kemudian bisa diambil keputusan-keputusan politik bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, begitu. Beberapa pekan lalu kita diskusi tentang nelayan yang kita miliki, lalu kemudian diskusi juga tentang dunia pendidikan yang kaitannya juga dengan lapangan kerja atau pendidikan vokasi. Kalau kita kenal istilah dulu link and match, yaitu kita sempat kita diskusikan, menghadirkan beberapa pakar yang memang kompeten di bidangnya, lalu kemudian rekomendasi-rekomendasinya sudah masuk di DPRD. Harapan kita Bapak Ibu sekalian, itu bisa menjadi kebijakan politik, program pemerintah, sekaligus ada aturan mainnya, lalu kemudian ada anggaran yang kita sediakan secara cukup, begitu kira-kira. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, kebetulan daerah pemilihan saya itu di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Jadi memang ini Kadin tampaknya memang menghadirkan beberapa pelaku-pelaku sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pekalongan. Bapak Ibu, berbicara tentang UMKM, sebenarnya selain ini dapil kita, juga Pekalongan ini kan basis utamanya justru memang UMKM. Ibu Masroh sebagai leading sektor di pemerintahan yang membidangi UMKM, koperasi dan UMKM, tentu mendapatkan peranan yang sangat strategis dalam upaya terus meningkatkan peran UMKM, membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, lalu kemudian mengangkat para pekerja-pekerja sehingga bisa menjadi turun angka pengangguran yang dimiliki Jawa Tengah maupun Kabupaten Pekalongan. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang kami hormati Bapak Haji Sukirman, merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. Yang kami hormati Ibu Farida Arafik,
Bupati Pekalongan atau yang mewakili. Saya hadir di sini bersama Pak Hasan, Wakil Ketua Umum Koordinator di bidang organisasi, kualitas SDM, hukum, dan komunikasi Jawa Tengah. Tentunya yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas segala rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama kumpul dalam FGD diskusi tentang peran perempuan dalam pengembangan produk UMKM yang diselenggarakan oleh DPRD Jawa Tengah bekerja sama dengan Kadin Jawa Tengah. Tentunya saya matur nuwun sekali lagi pada Pak Sukirman yang telah mau kerso untuk bersama-sama dengan Kadin Jawa Tengah. Beliau ini aset dari Pak German, itu merupakan asetnya kita, asetnya Jawa Tengah, apalagi kalau sudah bicara dapilnya sudah di daerah Pekalongan sini. Ya, ini kita harus selalu baik-baik sama beliau, selalu support dengan dia, beliau akan support dengan kita semua. Tepuk tangan untuk Pak German. Bapak Ibu sekalian, tentunya partisipasi perempuan yang kita bahas di sini sebagai pelaku UMKM, baik mikro, kecil, menengah, sudah sama-sama kita melihat dan bisa membuktikan diri bahwa pada saat pandemi di negara kita, perempuan itu dikelompokkan sebagai kelompok yang rentan. Namun kita semua tahu bahwa perempuan ini mempunyai potensi yang tangguh, bisa berdiri, tidak menyerah dalam kondisi sulit apapun, dan untuk itu perlu kita berikan dukungan dan akses yang setara. Tepuk tangan untuk itu semua. Pemulihan ekonomi kita dalam menghadapi krisis ekonomi yang kita lewati, kita perlu memperhatikan gender. Pemberdayaan perempuan adalah sebuah keharusan, dan ini merupakan tidak ada lain, bukan pilihan, dan ini merupakan keharusan, di mana kita sendiri mempunyai data dan indeks dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mendorong partisipasi aktifnya dari perempuan dalam ekonomi akan mampu menaikkan pendapatan negara secara signifikan. Eksistensi dari perempuan sendiri sangat penting, tidak hanya berpengaruh kepada ketahanan pangan, ketahanan keluarga kami, tapi juga bagi ketahanan negara. Hal tersebut ini kami mendapatkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, di mana tahun 2021 terdapat 64,5% total UMKM yang telah dikelola perempuan dalam skala usaha mikro. Dan UMKM ini tentunya memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Karena 99% pengusaha mikro memberikan kontribusi terhadap PDB kita. Kerja dan kolaborasi yang kita harapkan dari akses perempuan, kita minta untuk lebih cepat meningkat potensinya dan mencapai untuk menuju ketahanan ekonomi, peningkatan pemanfaatan plafon dari digital bagi wirausaha perempuan dalam situasi pandemi ini. Kita berharap memberikan sudah melewati itu, ada banyak contoh yang dialami dari pandemi dengan adanya teknologi yang bisa kita manfaatkan. Ini jalan dengan programnya pemerintah di dalam onboarding dan memberikan pendampingan bagi 30 juta UMKM yang masuk dalam plafon digital sampai dengan tahun 2023. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, tujuan FGD dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman pentingnya pengembangan UMKM, khususnya perempuan, perlu kita adanya konsolidasi, kolaborasi, serta memadukan seluruh sumber daya yang ada, yang kita miliki dalam pengembangan produk-produk UMKM untuk perempuan, sehingga UMKM dapat bisa naik kelas dan bertambah berkualitas. Sejalan dengan itu, program Kadin Jawa Tengah merespon positif dengan adanya induk organisasi yang ada di Jawa, Kadin sebagai induk organisasi yang ada di Jawa Tengah. Kami yakin dan optimis
bahwa penguatan UMKM yang ada sekarang ini menjadi salah satu sumber dari kekuatan katalisator ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, ataupun nanti kita tidak perlu takut menghadapi resesi di tahun 2023. Kita selalu harus optimis, semangat. Untuk itu kami perlu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk peran dari para wanita dalam UMKM. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan pengembangan UMKM, izinkan saya selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, itu nomenklaturnya Pak Kerman, yang ada di Kabupaten Pekalongan saat ini. Karena kalau ini baru mulai itu tahun ini, kalau sebelumnya Koperasi UMKM gabungnya dengan Perindak juga Pak Burhan. Saat ini Koperasi UKM-nya digandengannya dengan tenaga kerja. Untuk menyangkut pengembangan UMKM ini mungkin nanti sedikit kami sampaikan, bisa menjadi bahan bagi diskusi kita nanti lebih lanjut. Tentu menyangkut atau masuk dalam program prioritas Bupati Pekalongan, menyangkut visi misi beliau untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata, dan berbudaya gotong royong, dan khususnya yang menyangkut di pengembangan UMKM ini ada di misi ke-6, yaitu menumbuh kembangkan UMKM sebagai perekonomian rakyat. Dan ini juga masuk di dalam rencana program pengembangan UMKM yang dimana difokuskan pada program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro. Kegiatan, beberapa kegiatan ini yang kita sudah lakukan di tahun, khususnya di tahun 2022 ini, kalau melihat penganggaran memang tentunya terkait kemampuan dari APBD kita, tetapi setidaknya ini sudah bisa memberikan sedikit pembinaan dan pengembangan, mungkin belum menyangkut ke semua jumlah UMKM kita. Terkait dengan ini ada khususnya menyangkut di pendataan potensi dan pengembangan, juga ada pemberdayaan kelembagaan dan sinkronisasi dengan beberapa kepentingan, pemangku kepentingan, dan juga program pengembangan ini dalam pengembangan usaha mikro ini ada fasilitasi yang menyangkut dalam pengembangan produksi. Dan di tahun depan ini juga masih terus kita lakukan pengembangannya. Dan beberapa kerjasama yang sudah kita lakukan, kebetulan ini juga hari ini dihadirkan ada narasumber kita dari Blibli ya, Pak Burhan. Ini kami berharap mudah-mudahan melalui Blibli juga ada pengembangan UMKM di Kabupaten Pekalongan. Yang selama ini kita sudah ada dengan Sofi Center, karena kita lihat khususnya di dalam pemasaran produk UMKM kita, kalau di marketplace Sofi ini cukup besar dan pelaku UMKM kita, dan ini juga yang kita dorong dari beberapa pelatihan yang kita lakukan sepanjang tahun ini, karena kebetulan saya mendapatkan tugas di dinas ini baru Maret tahun ini, itu pelaksanaan atau pelatihan khususnya terkait dengan digital marketing ini ternyata diminati sangat besar dan banyak sekali, dan mudah-mudahan melalui digital marketing tahun di 23 nanti Blibli bisa ada beberapa kegiatan yang bisa disinggung untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Pekalongan. Terima kasih kepada yang terhormat Pak Sukirman, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, yang bisa memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini bersama Kadin Jawa Tengah.
dan kepada yang terhormat juga Ketua Kadin Pekalongan ya, yang bisa melaksanakan kegiatan yang sangat bagus ini, terutama untuk kaum perempuan di dalam UMKM yang menyelenggarakan bisa di pagi hari ini. Kita mulai saja dari yang pertama aja Mas ya. Jadi seperti ini Ibu-ibu, tapi ini singkat saja. Nanti saya lebih banyak real bagaimana pengembangan Kadin di dalam, terutama saya adalah saya di bidang apa tadi ya? Saya akan peran Kadin dalam pengembangan UMKM perempuan. Saya mengisi dengan tema seperti ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, dan kebetulan di sini kayaknya tamunya memang pas ya, karena kaum perempuannya sendiri kayaknya 80% nih. Sehingga kalau memang ini UMKM untuk kemajuan kaum perempuan di sini mungkin akan tepat rasanya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terus Mas. Jadi dalam pengembangan UMKM di Jawa Tengah, saya sampaikan data dulu bahwa dihimpun dari data Kementerian Koperasi dan UMKM, Indonesia memiliki 64 juta UMKM, sementara Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 memiliki 141.644 UMKM. Dari presentasi UMKM perempuan secara tingkat nasional, untuk pelaku UMKM laki-laki ada di 36% dan UMKM perempuan ada di 64%. Namun di Jawa Tengah, khusus di Jawa Tengah, untuk laki-laki mempunyai porsi yang agak tinggi yaitu 53,4% dan perempuan 46,6%. Jadi ibu-ibu, ini kalau yang terjadi di lapangan, yang kebetulan kami juga bergelut di bidang UMKM yang ada di Jawa Tengah ini, saya merasakan bahwa peran ibu-ibu, peran kaum perempuan dalam memajukan perekonomian, terutama ya dari skop yang paling kecil, memajukan perekonomian di dalam keluarga itu sendiri, itu sangatlah luar biasa. Perempuan itu adalah, maaf bapak-bapak, ini kenyataan yang kami di lapangan ya, bahwa perempuan itu lebih ulet, perempuan itu lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih konsisten, dan perempuan itu kembali lagi tangguh, pantang menyerah. Ini terbukti sekali di lapangan. Kebetulan kami juga bergerak di bidang IO UMKM, bahwa para bapak-bapak itu di era pandemi seperti ini itu mengalami bukan kegagalan tapi keputusasaan karena susahnya, terutama dalam hal sisi penjualan, sehingga banyak para kaum perempuan yang dengan sigap dia beralih dari produk-produk UMKM yang dihasilkan, dia akan secara otomatis banting setir untuk melihat di kondisi di lapangan bahwa seperti inilah kaum perempuan yang saat ini sebegitu jelinya dia melihat lapangan, sehingga dari pandemi kemarin yang tahun 2020 2 tahun ya mendera kita semua, seluruh Indonesia ini dan mungkin seluruh dunia. Di situ banyak usaha-usaha, terutama Pekalongan ya. Pekalongan itu kan usahanya tuh sangat luar biasa, terutama di konveksi UMKM-nya itu, terutama batik konveksi itu. Saya melihat mereka itu di pasar ya, dalam sisi penjualan itu jauh berkurang karena pakaian-pakaian yang dihasilkan yang selama ini dia beli untuk kegiatan di kantor tidak berlaku, tidak laku karena ada work from home. Yang kedua, baju-baju pesta yang biasa dipakai untuk berkegiatan, tidak ada kegiatan pesta apapun dan mereka yang berjualan di bidang itu tidak laku. Selanjutnya lagi, untuk yang bergerak di bidang pakaian-pakaian
yang lain yang misalnya untuk kasual itu kurang jalan karena memang keluarga lebih banyak diarahkan untuk di rumah dan tidak keluar. Tapi ini namanya juga ibu-ibu, begitu uletnya, begitu cepatnya dia tanggap untuk beralih dari apapun, mereka adalah pahlawan ekonomi, terutama bisa membantu keuangan di keluarga itu. Ibu-ibu pada banting setir dari teman-teman kita, banyak yang akhirnya memproduksi masker, baik itu dari batik, bahan dari kaos, dari yang lain, sehingga dia melihat kondisi lapangan saat itu yang mesti segera harus diambil alih supaya pangsa pasar saat itu yang laku adalah misalnya masker, APD. Nah, jadi kami juga punya teman yang bergerak di bidang ekspor spray dan itu sama sekali tidak jalan karena ekspor waktu itu di luar negeri juga diberhentikan, sehingga untuk izin pengapalan aja itu tidak keluar karena kapalnya tidak jalan. Dan masuk ke negara lain pun kondisi ekspor sama saat itu juga tidak jalan, LC juga berhenti, sehingga menyebabkan para pengusaha kita terutama kaum perempuan itu bagaimana supaya ekonomi tetap jalan, usahanya tetap jalan, terutama yang terpenting adalah dalam ekonomi keluarga yang paling tingkat bawah, membantu keuangan ekonomi di keluarga itu. Sehingga banyak yang akhirnya memproduksi APD, banyak yang memproduksi masker, banyak yang memproduksi alat-alat yang diperlukan saat adanya COVID. Dan untuk konveksi 300% penjualan banting setir pindah ke daster. Karena ibu-ibu ini pada di rumah, nggak kemana-mana. Akhirnya ibu-ibu ini memproduksi apa yang mungkin bisa laku di pasaran. Itu yang kami alami di sini. Dan dalam hal ini Kadin dalam hal pendampingan di sini saat ini juga sudah menampilkan Blibli yang tadi saya sempat tanya juga, bahwa dari Blibli itu marketplace yang lebih mengkhususkan untuk produk-produk UMKM. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Cuman bagi ibu-ibu yang di sini yang hadir, kemungkinan terutama dari teman-teman yang satu geng dengan saya ini, saat ini mereka masih dalam pelatihan dan berlanjut dengan Shopee. Shopee juga mengadakan hal yang sama untuk bisa melakukan penjualan melalui marketplace itu, yaitu melalui Shopee, dan itu ibu-ibu yang lain mungkin bisa menjadi pembelajaran. Tidak gampang Bu untuk kita bisa langsung ke Shopee itu karena prosesnya itu juga tahu IT, juga tahu langkah-langkahnya, dan itu dari kami bisa sampai beberapa sesi dan sampai sekarang pun belum selesai. Itu kita sudah ke 3 sesi kalau nggak salah. Itu pun belum semua dari para pelaku UMKM yang kaum perempuan ini belum bisa langsung masuk ke Shopee karena memang harus ditelateni. Untuk itu jadi ibu-ibu di sini terutama Kadin juga memberikan peluang untuk para pelaku UMKM ini untuk bisa memasarkan produknya itu tidak hanya melalui secara tadi saya sampaikan secara online, itu yang paling tepat karena terutama kemarin di pandemi karena harus dari rumah, tapi sekarang dari Kadin Jateng terutama sudah mulai mengadakan kegiatan-kegiatan yang istilahnya diadakan di luar rumah, yaitu belum lama kemarin Kadin Jateng juga mengadakan Parade Jateng Expo ya, pameran UMKM yang ada di Paragon, yaitu Pekan Wira Usaha Jateng. Itu adalah salah satu solusi Kadin untuk memberikan peluang bagi ibu-ibu yang semuanya tidak selalu melalui marketplace, karena baik melalui pameran yang dilakukan secara offline seperti ini itu punya kelebihan dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada hadirin sekalian. Udah siang kayaknya ya.
Selamat siang pada hadirin sekalian dari Kadin, ada juga dari Pak Sukirman, Pak Wakil DPRD Pekalongan, Pak Hari sebagai Kepala Kadin di Jateng, Pak Ahmad Masruri, Kepala Kadin dari Pekalongan, dan juga seluruh hadirin yang sekalian. Jadi untuk siang hari ini yang akan kita bahas mengenai bagaimana Blibli sebagai salah satu e-commerce itu mendukung UMKM yang ada di Indonesia gitu. Khususnya untuk mungkin pada hari ini yang dibahas adalah UMKM perempuan dalam mengembangkan UMKM gitu ya. Nah, ini sedikit cerita aja, persis kemarin sore hari saya tuh ada di Purwokerto untuk mengadakan program pelatihan juga dengan CSR BCA, itu yang hadir juga ibu-ibu semua gitu ya. Hari ini yang hadir juga saya lihat 90% perempuan gitu. Jadi itu yang melatar belakangi itu ya, yang secara fakta memang bahwa perempuan ini memiliki peran yang tinggi untuk memotori UMKM di Indonesia gitu ya. Nah, siang hari ini mungkin singkat aja, kita perkenalan dulu gitu ya. Jadi secara besar saya akan menyampaikan bagaimana Blibli itu mendukung UMKM dan seperti apa UMKM yang kita dukung gitu ya, bentuk dukungannya gitu. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, ini foto saya 10 kilogram yang lalu mungkin ya. Nama saya Ivando, saya sebagai SME Business Relation di Blibli. Secara singkatnya adalah pendamping gitu ya, pendamping untuk UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Khususnya kalau saya memang di Jakarta gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mendampingi UMKM di Jawa Tengah gitu ya, bersama dengan tim branch dari Jawa Tengah gitu. Ini ada nomor handphone saya dan juga ada alamat email saya. Kalau misalnya pulang dari sini teman-teman di sini mau berdiskusi seputar apapun ya, seputar berjualan di Blibli atau misalnya kita mau bikin program kolaborasi bersama, kita 100% open gitu ya. Nah, mungkin seperti narasumber yang lain atau bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini, tujuan saya di sini adalah untuk memberikan dukungan gitu ya untuk UMKM yang memiliki potensi besar di Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan begitu. Jadi khusus untuk pagi menjelang siang hari ini kita akan bahas mengenai dukungannya dulu, peran saya dulu untuk di dunia UMKM gitu ya. Nah, ini sedikit latar belakang aja, mungkin kita skip aja, kita langsung to the point aja, peran saya tuh seperti apa gitu ya. Nah, ini dia. Kalau dilihat di sini, saat ini per 2020 itu sudah lebih dari 10 juta UMKM yang ada gitu ya, mungkin lebih, mungkin sekarang udah hampir 15 juta atau 20 juta, 77%-nya itu kita bina untuk onboarding, untuk suara saya kurang kencang ya. Oke. Ya, 77% itu kita bantu atau kita dampingi untuk bertumbuh secara digital. Karena apa? Karena 3 hal. Yang pertama, di e-commerce, di marketplace itu memiliki banyak promosi. Kayak contohnya misalnya flash sale atau Harbolnas ya, 11-11, 12-12. Besok di tanggal 1 Januari ada 1-1 dan seterusnya. Itu pertama, yang akan kita berikan slotnya untuk UMKM. Yang kedua, transaksi sudah pasti aman. Berbeda dengan mungkin transaksi atau berjualan di sosial media atau di WhatsApp gitu ya. Itu yang seringkali terjadi banyak fraud atau penipuan. Kalau di Blibli itu semua transaksinya sudah terjamin gitu. Itu dari sisi transaksi. Dan yang ketiga, mudah digunakan. Mudah digunakan artinya ketika seller-seller atau UMKM memiliki kendala gitu ya dalam mengoperasikan platform, itu bisa langsung kami bantu secara real time dan dibantunya oleh manusia gitu ya, bukan dibantu oleh robot, bukan dibantu oleh sistem, tapi langsung dibantu oleh manusia apabila mengalami kendala-kendala dalam hal apapun.
Nah, selain itu kita juga seperti yang kita lakukan siang ini gitu ya, kita melakukan program kolaborasi dengan BUMN, dengan perbankan, dengan universitas dan lain sebagainya untuk melakukan visi yaitu UMKM naik kelas gitu ya, atau UMKM cakap digital dan sebagainya gitu ya. Sedikit insight tambahan aja, kiat sukses UMKM Indonesia di e-commerce yang pertama adalah kuat dari sisi branding gitu ya. Jadi harapannya pulang dari sini kita sendiri sudah tahu bisnis kita itu brandingnya seperti apa. Apa itu branding? Sebenarnya branding itu adalah bagaimana kita menganggap usaha kita itu sebagai manusia yang punya sifat, yang punya karakter gitu ya. Jadi kita perlu untuk menjadikan brand kita atau usaha kita sebagai anggapannya sebagai manusia gitu, yang memiliki sifat atau karakter tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya segala sesuatunya pasti dari mata turun ke hati, sama halnya dengan berjualan di e-commerce atau berjualan online, segala sesuatunya dimulai dari foto gitu ya. Itu juga salah satu bentuk yang kita dukung gitu ya, atau yang sebelah pada dasarnya UMKM sendiri harus memiliki mindset demikian gitu ya. Itu foto. Yang ketiga adalah fitur-fitur yang kita sediakan, contohnya seperti flash sale, campaign Harbolnas, atau yang program kolaborasi yang sedang kita jalankan saat ini juga, yaitu lapakjateng.id. Itu adalah salah satu microsite yang kita buat untuk menampung UMKM-UMKM di sekitar Jawa Tengah, yang kemarin juga sempat dibuka oleh Pak Gubernur gitu ya, pada 2 bulan yang lalu. Yang ketiga, kelengkapan informasi itu penting dilakukan oleh UMKM gitu ya. Jadi kita harus mengubah sudut pandang juga. Kadang-kadang kita, khususnya ibu-ibu kalau lagi belanja di marketplace, itu pastinya baca deskripsinya dulu biar nggak salah beli, biar nggak salah kaprah gitu ya. Itu yang perlu dilakukan. Keunikannya, diferensiasinya dengan kompetitor itu apa? Karena sekarang semua produk pasti punya kompetitor gitu ya. Jadi kita perlu mengamati, meniru dan memodifikasi dari produk-produk yang kompetitor kita gitu. Yang keempat, fokus pada kepuasan pelanggan gitu ya, itu otomatis perlu kita miliki mindset seperti itu ya, menganggap pelanggan adalah raja mungkinnya istilahnya. Respon cepat, pesanan sesuai dan stoknya ready gitu ya. Pasti kita juga malas kalau misalnya mau beli suatu barang tapi stoknya nggak ready gitu. Tulisannya ready gitu di marketplace tapi ternyata pada faktanya enggak gitu. Itu yang perlu rajin kita maintain, yang perlu kita lakukan terus menerus. Yang terakhir ya amplifikasi ya. Jadi ketika branding udah kebentuk, toko udah punya di semua marketplace gitu ya, kita perlu amplifikasi lagi melalui sosial media. Mungkin pada kesempatan-kesempatan berikutnya nanti akan kita buatkan sesi mengenai sosial media gitu ya, tentang insight sosial media dan membedakan sosial media antara satu dan lainnya. Itu ya, amplifikasi melalui sosial media. Blibli, nah kalau sekarang kita sudah mengerucut sedikit ke Blibli gitu ya, kita memiliki 1, 2, 3, 4, 12 kategori, mungkin agak nggak terlihat saya bacakan ya, sedikit sekilas. Handphone, tiket voucher, home and living, kesehatan kecantikan, bla bla bla, sampai yang paling bawah, Nah, sampai paling bawah itu ada namanya Galeri Indonesia. Apa itu Galeri Indonesia? Galeri Indonesia itu adalah rumah khusus untuk UMKM yang kita buat. Kategori yang sejak 2014 kita buat untuk menampung UMKM yang bersifat produsen gitu ya. Bukan berarti reseller tidak bisa. Bisa juga, cuman kita fokusnya kepada yang produsen dulu. Itu yang membedakan Blibli dengan beberapa platform yang lain. Seperti yang warna merah, hijau dan sebagainya. Trafficnya sendiri selama 1 tahun itu ada sekitar hampir 2 juta gitu ya. Dengan Akhir sekitar pukul 12, mohon maaf sekali karena bapak-bapak ini acaranya juga banyak, jadi ini limited sekali ya.
Kalau dalam bisnis itu kan semakin limited itu produk makin sangat bermanfaat. Jadi mohon silahkan untuk memanfaatkan sesi tanya jawab untuk menyampaikan segala sesuatu yang memang dirasa perlu. Jadi di sini ada pengusaha perempuan, ada Kadin, kemudian ada dari birokrat juga, dari pemerintah daerah, dan ada dari DPRD Jawa Tengah. Jadi sangat lengkap sekali. Silahkan monggo Ibu penanya pertama tadi, panitia, mic-nya, ya. Sebutkan nama sama perwakilan dari mana Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Baiti, saya adalah anggota IWAPI yang kebetulan ketuanya beliau Buning yang hebat, dan saya juga anggota Kadin yang ketuanya Bapak yang hebat, Bapak Amin. Alhamdulillah saya diberi kesempatan menjadi anggota IWAPI dan Kadin. Selain itu saya adalah ketua Koperasi Mapan UMKM, Mapan Sejahtera Mandiri Kabupaten Tegal. Nih, jadi langsung ketua koperasinya. Yang akan saya sampaikan di sini adalah benar-benar unek-unek sekali. Sudah sering saya sampaikan di forum-forum, tetapi pada saat saya bertanya, hasilnya seperti saya yakin, semangat sekali, tetapi yang ditunggu tidak datang-datang, alias nol. Pertama yaitu UKM saya sudah bergerak di bidang lidi. Kemudian yang menjadi kendala adalah mesin untuk memenuhi kuota yang diminta baik di dalam maupun luar negeri. Saya sudah sampaikan dana CSR, silakan membuat proposal. Dana CSR akan segera diberi. Saat itu kebetulan BRI yang menjanjikan, tetapi alhamdulillah sampai dengan saat sekarang tidak pernah ada. Satu. Yang kedua, kebetulan saya adalah ibu tani, saya adalah orang desa, saya petani, saya budidaya rumput laut. Saya kembangkan, saya mix dengan produk kering dan frozen serta rempah-rempah. Saya mengikuti Trans Expo di ISI BSD Jakarta kemarin, menjumpai beberapa buyer, dan yang bentuk kerupuk bisa diterima. Satu kebetulan yang saya produk lewat merek Nur Gracilaria adalah kerupuk rumput laut rasa telur asin, kemudian kentang, kemudian wortel, kemudian ikan masuk, kemudian telenan produk UKM saya dari koperasi. Kemudian untuk rempah, hanya rempah ini mungkin bisa sebagai masukan juga, yang diterima bukan instan, tetapi yang bentuknya adalah potongan-potongan yang kemudian dikeringkan atau di oven, dan itu juga masuk. Setelah saya coba, kendalanya adalah pada kalau PIRT dan halal sudah bisa, karena itu gratis dari awal saya produksi sampai sekarang gratis terus, habis kedua pun gratis. Tapi yang jadi masalah adalah HACCP dengan BP POM. Mungkin BP POM bisa dibantu, mungkin bisa gratis kemungkinan, tapi kami belum melangkah. Tetapi yang menjadi kendala adalah untuk mempersiapkan BP POM itu harus dipersiapkan di rumah produksi. Rumah produksi inilah yang dibutuhkan pendanaan. Untuk itu pertanyaan ini kami tujukan kepada Bapak Ketua Kadin. Monggo Pak, mudah-mudahan dicatat, Bapak ingat yang menjadi masalah UKM, jadi ada eksekusinya, bukan hanya catatan saja. Benar-benar kami menunggu bantuan dari yang berkepentingan. Jadi mungkin yang diharapkan adalah pembimbingan supaya nanti pada saat kita membuat tempat produksi tidak keliru, pas sesuai yang diterapkan oleh BP POM, kemudian HACCP-nya. Kalau itu sudah ada, insya Allah beberapa negara sudah masuk. Yang di Trans Expo saya dapat Meksiko, Ibu Pak Ketua Kadin. Kemudian kemarin di Belanda, pasar Eropa juga kerupuk dibutuhkan. Ternyata bukan orang Tegal saja yang doyan kerupuk, tapi orang asing pun doyan kerupuk. Yang penting jangan mateng, jangan
digoreng, tetapi masih dalam keadaan mentah. Itulah yang saya sampaikan di sini. Saya sangat berharap sekali karena tadi dikatakan bahwa ini adalah forum diskusi, forum menyampaikan unek-unek. Jadi inilah unek-unek yang saya sampaikan sebagai seorang ibu tani dan seorang ketua UMKM. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap plus. Lugas ya Pak ya. UMKM perempuan lugas, tepat dan Baik, terima kasih dari sahabat Tegal tadi tentang ekspor lidi, kemudian butuh peralatannya Bu ya. Buning konkret aja mungkin, Ibu ini kita jenengan tampung, lalu kemudian kebutuhan konkretnya seperti apa. Saya sih memang mempunyai ruang untuk mendorong Bank Jateng agar satu dari sisi permodalan tentu saja, yang kedua adalah dari sisi CSR memang begitu. Ya memang CSR itu ini lebih kebijakan pemerintah ya. Kalau memang kita tidak nempel secara politik, ya sering abai juga. Artinya pemerintah goodwill-nya melalui kebijakan politik juga. Artinya mana yang kira-kira kemudian mungkin janji-janji pemerintah pada hari gubernur misalnya atau bupati pada saat dulu itu ya, itu yang pertama memang menjadi prioritas begitu. Tetapi nggak menjadi persoalan. Artinya Buning ini karena jenengan juga paham siapa yang bertanya tadi dicatat aja, nanti follow up-nya bersama saya. Nanti kita koordinasikan dengan lebih konkret begitu. Misalnya begini konkret itu, butuhnya apa jenis alatnya, nilainya berapa, nominalnya berapa dan seterusnya. Nanti saya akan melihat kebijakan anggaran di pemerintah provinsi atau entah misalnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangannya mungkin ada, di Dinas Koperasinya mungkin juga ada, misalnya semacam itu. Lalu kita dorong di situ. Artinya pertemuan kali ini juga memang harus ada rencana tindak lanjutnya begitu. Nah, nanti Buning ya Bu ya. Nanti kita bisa follow up lebih lanjut setelah forum ini begitu ke depannya. Begitu. Tapi mohon bersabar Bu, memang pengusulan kepada pemerintah itu ya demikian karena memang pemerintah juga mempunyai rambu-rambunya, mempunyai regulasinya, mempunyai arah kebijakan mana yang menjadi prioritas dan seterusnya. Mungkin belum tiba saatnya aja. Tetapi kalau memang ada dorongan percepatan, ini mungkin bisa kita terobos lah begitu. Ini ikhtiar lah ya, ikhtiar kita bersama, bukan janji kita pada forum kali ini, tetapi ikhtiar bersama yang kita tindak lanjuti. Mungkin itu. Oke, Pak Hari mungkin mau menambah? Saya pikir sepakat bahwa memang dengan diadakannya FGD ini akan lebih banyak bisa menyerap dan kembali kepada ikhtiar. Di sini ada Pak Herman, ada Kadin, tentunya apa yang menjadi permasalahan atau aspirasi yang ada akan kita serap dan tentunya kami akan mengawal bersama Buning. Nanti kita apa yang tadi diminta Pak Herman, kebijakan dan kondisi yang akan ditempuh banyak hal. Jadi memang mungkin di Tegal belum menemukan jalan titik keluar. Insya Allah ini dengan kebutuhan apa yang jelas, konkretnya apa, seperti yang tadi diminta, mudah-mudahan kami bersama Pak Herman nanti bisa mencarikan solusi untuk ke arah memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Mohon dicatat itu dulu aja, nanti kita segera diskusikan untuk tindak lanjut dari kegiatan FGD ini. Matur nuwun. Oke, aplaus buat narasumber dan yang sudah menyampaikan.